menyampaikan bahwa akan terus mendorong konsumsi dari masyarakat begitu, artinya mengempowering konsumsi masyarakat karena ini share-nya 53% ke PDB kita, artinya akan memberikan dampak juga kepada perekonomian kita. Tapi sebetulnya Pak, kalau dari pemerintah sendiri apa saja upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan konsumsi agar bisa mendongkrak perekonomian kita Pak? Mengingat kalau kita lihat ini kelas menengah ini kan tidak mendapatkan bansos dan juga tidak ada kenaikan pendapatan ya, seiring dengan kalau kita lihat ada beberapa harga bahan pokok yang naik, ada harga-harga yang naik. Bagaimana ini Anda melihatnya Pak Iskandar, silakan. Baik, Mbak ya. Ya tentunya kalau kita lihat data, memang eh, tabungan ya dari tabungan dari 0 sampai dengan 100 juta itu memang mengalami perlambatan pertumbuhan. Tetapi kalau yang di atas 100 eh, itu justru masih mengalami peningkatan pertumbuhannya. Apa yang dapat kita petik dari data ini? Eh, Selain itu juga saya ingin mengungkapkan juga dari data Susenas juga pengeluaran kelompok 40% terbawah itu share-nya mengalami penurunan. Dari dua data ini kita melihat bahwa eh, daya beli masyarakat kelompok 40% terbawah ini itu mengalami penurunan. Oleh karena itu, strategi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan adalah mempertahankan daya beli kelompok 40% terbawah ini. Bagaimana cara meningkatkan daya beli kelompok 40% terbawah ini? Tentunya adalah dengan government spending. Itu yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun lalu. Sebenarnya sudah tahun lalu itu kita memberikan bansos untuk mendorong karena ada El Nino, misalkan petani, ya daya beli masyarakat kan tentunya berkurang, harga beras meningkat karena cuaca, panen gagal, sehingga harga beras mengalami peningkatan. Maka itu peranan daripada APBN sebagai shock absorber ini menjadi penting. Oleh karena itu, government spending perlu ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan bantuan sosial ini untuk kelompok 40% terbawah seperti saya kemukakan tadi. Kemudian bagaimana kelompok menengah atas? Kalau kita lihat kelompok menengah atas, itu justru tabungan mereka masih mengalami pertumbuhan positif dan meningkat. Untuk kelompok ini tentunya ini yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Seperti saya kemukakan tadi, di 2023 itu share daripada konsumsi rumah tangga 53,18% terhadap pembentukan PDB Indonesia. Nah, mereka tetap bisa mempertahankan daya beli mereka, meningkatkan mereka karena mereka mempunyai tabungan yang ditempatkan di lembaga keuangan perbankan dan juga di SBN dan SUN, ya. Jadi mereka dapat tambahan pendapatan lebih dari tabungan mereka dengan menempatkan uang mereka baik itu di SBN, baik itu SUN, karena pemerintah eh, eh, untuk inklusif daripada SBN dan SUN ini memperkenalkan, kita tahu retail SBN dan SUN ini, sehingga ini ditangkap oleh kelompok menengah atas. Sehingga kenapa daya beli kelompok menengah atas ini masih terus mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu konsumsi rumah tangga ini harus didorong terus, Mbak. Jadi ya, jadi bantalan 40% bawah itu diberikan bansos, kemudian untuk yang kelompok menengah itu diberikan mereka menempatkan dananya di surat utang negara dan surat berharga negara yang menarik sehingga bisa mendorong daya beli mereka. Yang tidak kalah pentingnya juga, Mbak, sebenarnya dengan inflasi Indonesia yang sudah mengalami penurunan 2,57%, ini seharusnya memang suku bunga yang tinggi ini eranya seharusnya
sudah mulai diturunkan seharusnya. Amerika Serikat kalau kita lihat sinyal yang mereka berikan setidaknya di semester 2 bank sentralnya Federal Reserve Bank kemungkinan akan menurunkan suku bunga. Apabila suku bunga ini bisa turun lebih cepat, Mbak, kita harapkan nanti konsumsi rumah tangga ini bisa terdorong terus lebih tinggi lagi sehingga pertumbuhan kita itu bisa lebih tinggi 2023. Jadi nanti sangat tergantung juga seberapa cepat suku bunga di Indonesia ini mengalami penurunan. Kalau misalkan bisa lebih cepat karena inflasi sekarang sudah 2,57% Januari year on year, maka konsumsi ini terus bisa meningkat dan juga investasi kita harapkan juga cepat meningkat. Sementara demikian, Mbak. Baik, Pak Iskandar, artinya investor atau pasar cukup berekspektasi bahwa The Fed akan mengambil langkah untuk memangkas suku bunga acuannya, lalu juga Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuannya, dan juga ini tentunya akan berdampak kepada daya beli masyarakat ya Pak untuk saat ini. Tapi kalau kita lihat Pak, sentimennya kan bukan hanya itu. Ada sentimen artinya pergantian pemerintahan atau tahun pemilu saat ini kita sedang hadapi. Bagaimana Anda melihat atau bagaimana sebetulnya untuk bisa menjaga kepercayaan investor ya agar tidak terlalu lama wait and see di tengah berbagai tantangan dan juga sentimen yang ada saat ini? Baik, betul sekali memang kalau kita lihat data setidaknya 3 pileg pilpres terakhir memang ada kecenderungannya perilaku investor, khususnya investor swasta ini wait and see terhadap kebijakan dari presiden baru yang akan dipilih. Sebenarnya kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi 2023, Mbak, ya, itu justru investasi kita itu mengalami peningkatan pertumbuhannya. Tadinya di 2022 itu hanya tumbuh 3,87%, tetapi di 2023 itu tumbuh 4,4%. Nah, bagaimana caranya meyakinkan investor? Sebenarnya kan prinsipnya pasti semua pemerintah ya, pemerintah baru itu akan cenderung tujuan akhirnya kan mensejahterakan rakyatnya. Untuk mensejahterakan rakyat ini tentunya diperlukan investasi agar penyerapan tenaga kerja ini menjadi lebih besar, sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Kalau kita lihat 3 platform ekonomi dari ketiga presiden, arahnya kan sebenarnya sama kayak gitu.